Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita sama-sama telah berkumpul pada kajian Zuhur Indosat dan Mogot. Dan pada kesempatan hari ini alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dedi Setiawan yang pada kesempatan hari ini pula akan mengambil tema terkait dengan persiapan Ramadan ya di bulan Syaban ini. Kira-kira apa sih amalan yang memang akan dibahas di bulan Syaban ini terkait persiapannya. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh karyawan staf, karyawan PT Indosat dan Mogot yang kami hormati, bil khusus Menhub, Menteri Perhubungan yang hubungin saya, Pak Andi. Beliau juga orang Tangsel nih, Tangerang Selatan, sama saya Ciputat di Pondok Aren. Kita doakan beliau semoga disehatkan badannya, panjangkan umurnya, amin. Dan yang hadir pada siang hari ini yang ngaji di sini pada hari ini, walaupun cuma 6 orang, 7 sama saya doakan yang hadir pada siang ini di sini biar dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kalian semua disehatkan badannya, dimudahkan rizkinya, dikabulkan segala hajat dan cita-citanya. Yang udah kerja biar dapat banyak gajiannya, rizkinya. Yang belum dapat jodoh biar cepat dapat jodoh. Yang pengen bangun malam semoga bisa dibangunin malam oleh Allah untuk beribadah. Amin ya robbal alamin. Yang pertama, pengajian ini merupakan suatu jalan untuk menyambung tali silaturahmi di antara kita. Siapa yang pengen dipanjangkan umurnya oleh Allah, man ahabba ayyuzad man asarra, siapa yang senang ayyuzada fi umrihi, yento atau pengen dipanjangkan umurnya oleh Allah, wa fi rizkihi, dan rizkinya ditambahkan oleh Allah. Apa kata baginda Rasul? Falyasil rahimah, sambung tali silaturahmi. Pengajian seperti ini merupakan suatu wadah kita untuk menyambung tali silaturahmi di antara kita semua. Oleh karena itu, niat Anda untuk mengaji itu suatu pahala yang besar di sisi Allah. Yang kedua, ketika udah niat, dilaksanakan niatnya, datang ke sini ke majelis taklim, maka itu pahala buat Anda, yaitu pahala silaturahmi. Yang ketiga, pahala mengajinya. Bahkan di dalam kitab, siapa yang ingin niat ngaji di jalan Allah, maka selangkah kakinya itu dihitung pahala setahun ibadah. Jadi dari rumah nih, ya Allah, ntar kemis saya habis johor mau ngaji, selain saya mau kerja, saya mau ngaji. Habis johor, dari rumah udah niat tuh pagi-pagi. Itu dari rumah ke sini selangkah setahun ibadah pahalanya. Mana yang deket jangan langsung nyampe dulu. Ini muter-muter kemana kayak dulu gitu, biar banyak langkahan. Yang naik motor diganti pahalanya, yang naik mobil, naik angkot, dilihat susahnya tuh nyari ilmu. Jadi niatnya double neng kalau hari kemis. Jangan niat kerja aja, niat untuk mencari ilmu, tuh double pahalanya.
Yang ketiga, pengajian seperti ini adalah merupakan suatu tanda, bukti rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul nggak? Iya. Coba yang kagak sholat, kagak ngaji, nggak syukur dia. Nikmat Allah berikan. Dia bisa hidup, dia napas, dia makan, dia minum. Allah yang berikan. Tapi kenapa dia nggak mau sholat? Kenapa dia nggak mau ngaji? Tandanya dia nggak bersyukur atas nikmat Allah. Manfaatnya apa? Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Habib Abdul Al-Haddad dijelaskan. Orang yang bersyukur di jalan Allah, dua minimal manfaatnya. Yang pertama, ibqa'un ni'am al-mawjudah. Akan diberikan kekalnya nikmat yang telah ada pada diri kita. Maksudnya apa? Kita punya duit nih, itu duit awet banget, kagak habis-habis. Apalagi itu dijajanin masih ada di dompet. Tandanya nikmatnya kekal tuh. Kan banyak orang gaji 5 juta, belum sampai sebulan udah habis. Kagak ada bekasnya. Barusan saya dapat cerita, barusan saya ngaji sama guru saya, jamaahnya cerita, Ustaz, saya gaji gede-gede 4,5 juta, bahkan 5 juta. Bosnya orang Kristen. Dia kagak pernah sholat Jumat, Pak. Jadi kalau pas mau sholat Jumat, giliran jemput bosnya. Akhirnya luput tuh sholat Jumat selama 2 tahun. Padahal, mohon maaf ya, kata Nabi, kalau Anda, bahasa kita ini, ninggalin sholat Jumat secara sengaja 3 kali, faqad kafaro, maka dia telah kufur, dapat stempel kufur tuh sama Allah. Hati-hati. Nah, tadi tuh pas lagi ngaji cerita tuh, Pak Ustadz, dia cerita sama guru saya gaji gede-gede 4 juta, 5 juta sebulan, seminggu udah habis. Kagak ada bekasnya. Padahal itu bagi saya ya, 4 juta itu gede banget. Dan saya belum pernah dapat segitu tuh. Gaji belum pernah. Ceramah belum ada yang segitu saya. Paling cepet. Tapi berkah gitu loh. Sedikit tapi berkah, awet. Kan ada yang gaji cuma 2 juta, sampai sebulan belum habis. Ada kayak gitu? Ada. Yang kagak pernah dijajanin. Puasa mulu. Begitu. Ada yang 4 juta habis seminggu tuh, bayangin. Anaknya beli mainan kagak ada gunanya. Jadi habis tuh. Itu dia bos orang Kristen. Akhirnya apa, dia pindah bos sekarang. Orang Islam sekarang bosnya. Jadi gurunya maksud saya nasihatin, Dal, lo kalau nyari bos yang Islam, jadi bisa buat ibadah, begitu. Nah, maksud saya begini, kalau Anda bersyukur atas nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita awet. Punya HP mahal-mahal, nggak cepat hilang. Kan banyak HP baru hilang. Kurang sedekah. Barangkali kurang bersyukur dia. Ya copet mah itu wasilah, perantara. Kan segala sesuatu atas izin Allah. Dia bisa nyopet karena Allah izinin dia nyopet. Kenapa dicopet tuh barangnya? Karena kurang sedekah tuh orang, kurang syukur. Copet ngambil barangnya, begitu. Nah, bukti syukur ini, pengajian ini adalah tanda dan bukti syukur kita kepada Allah. Yang kedua, manfaat syukur, kata Imam Abdul Al-Haddad, akan diberikan ijadun ni'am al-mafkudah, akan diberikan nikmat yang belum ada pada diri kita. Nah, kalau kita syukur nih atas nikmat Allah, sholat dikerjain 5 waktu, pagi sholat duha, malam sholat tahajud misalnya, syukur di atas nikmat Allah, Allah akan memberikan nikmat yang belum diberikan kepada kita. Kita belum punya motor, dikasih motor. Belum punya laki, dikasih laki. Belum punya rumah, dikasih rumah nanti, begitu. Bayangkan beli mobil, dikasih mobil. Yang penting kita syukur dulu. Minimal apa? Kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Itu syukur qauli namanya, ucapan. Kalau syukur fi'li, perbuatan, ketika segala sesuatu atas segala perintah Allah kita kerjakan, itu udah bersyukur. Minimal sholat 5 waktu, itu jangan sampai ditinggalin tuh, Neng. Ya, itu sebagai pembuka aja, bahwasanya jalan menuju surga itu banyak, diantaranya majelis taklim seperti ini. Kata baginda Rasul kepada sahabatnya, wahai sahabat, jika kamu datang melewati taman surga, maka berhentilah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasulullah, wa mariyadul jannah, apa sih taman surga itu? Maka baginda Rasul menjawab, taman surga adalah majelis zikir, majelis ilm, majelis taklim, majelis ilmu. Ini adalah taman surga.
Makanya akan tercipta ketenangan di majelis taklim. Akan tercipta suatu kesenangan dalam hati. Kenapa? Karena di sini kita bahas ilmu-ilmu agama Allah. Kita zikir-zikir Allah. Kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, yang mendapat menenangkan hati manusia hanya dengan mengingat Allah. Makanya nggak ada di majelis taklim pada ribut, kagak ada. Kalau dangdut ribut iya. Udah joget, udah berantem, mudah-mudahan gitu, yang setan mulu, dangdut mah. Tapi kalau di majelis taklim kagak ada pada ribut, yang ada pada seneng banget, pada ketawa, artinya gitu kan. Nggak ada pada gerundel, kecuali ustaznya kali, gak enak didengarnya, gerundel lah tuh, ngomong apa sih ustaz? Jangan ngantuk dah gitu kalau ngaji. Hadirin yang dirahmati Allah, ini sekarang kita masuk pada bulan Sya'ban. Harus tahu bulan Islam. 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, bermulut, 3 Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadis Tsani, terus Rajab, terus Sya'ban, terus Ramadan 9 tuh, terus Syawal 10, terus Dzulqa'dah 11, Zulhijjah 12. Nah, sekarang kita masuk pada bulan Sya'ban. Al-babul awal ba'dal mi'ah. Ini bab yang 101. Fi fadli Sya'ban al-mubarak. Di dalam keutamaan bulan Sya'ban. Ada apa sih neng bulan Sya'ban ini? Nah, kita pengen gali sedikit demi sedikit. Apa sih amalannya yang bagus bulan Sya'ban ini? Nah, itu yang kita bahas. Bahas. Semangat banget dah. Sumya Sya'ban. Disebut bulan Sya'ban li'annahu yatasya'abu minhu khairun katsir. Sya'ban itu ada cabang. Jadi yatasya'abu minhu katsir, khairun katsir. Bercabang seluruh kebaikan dari bulan Sya'ban ini. Jadi Anda berbuat baik bukan satu jalan. Ketika Anda berbuat baik, itu akan mengalir kemana aja tuh kebaikan Anda. Itu bulan Sya'ban. Ruwiya an Abi Umamah al-Bahili, diriwayatkan dari Imam Abu Umamah al-Bahili, karena Rasulullah SAW bersabda baginda Rasul, idza dakhala Sya'ban, apabila masuk bulan Sya'ban. Nih sekarang bulan Sya'ban udah masuk nih. Apa kata baginda Rasul? Fatahhiru anfusakum, sucikan diri kalian. Maksudnya bukan mandi nih, bukan suci zahir, tapi sucikan diri kalian itu maksudnya apa? Kita bertaubat kepada Allah atas segala dosa. Kan kita banyak dosa-dosa nih. Itu banyakin istighfar sama Allah bulan Sya'ban, mohon ampun. Kenapa? Karena kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ini bulan Ramadan itu bulan suci. Yang masuk ke bulan Ramadan orang-orang suci. Maksudnya apa? Orang-orang yang beribadah semangat di bulan Ramadan adalah orang-orang yang hatinya suci. Kalau orang-orang yang hatinya kotor, niscaya bulan Ramadan sama aja kayak bulan yang lain. Bener nggak? Orang pada puasa, dia lagi pada ngerokok. Iya nggak? Orang di terminal tuh, di stasiun, liatin, pada makan kagak tahu malu, warteg pinggir jalan bulan Ramadan, atasnya mah ditutup, kakinya di bawah pada gantung. Pada makan kagak ada yang malu itu. Emang yang makan orang Kristen? Tidak, itu orang Islam. Dia nggak punya malu kepada Allah. Kenapa dia nggak punya malu? Karena hatinya nggak suci. Makanya sebelum masuk bulan Ramadan, kita harus mensucikan diri kita. Dengan cara apa? Bertaubat atas segala dosa. Mungkin kita malas ibadah karena kebanyakan dosa. Kan kita malas ibadah. Itu hati kita udah hitam banget kali mah. Jadi kalau habis ngelakuin dosa nih, bagusnya langsung istighfar biar bersih. 1 titik. Dosa itu ibarat, dosa itu hitam. Titik hitam. Di hati kita. Kalau sekali berbuat dosa, hitam lagi. Nggak istighfar, dosa lagi, hitam lagi. Lama-lama hitam, keras tuh hati. Sehingga apa kalau keras? Nggak dinasihatin, nggak kena. Mau ngedenger nasihat agama udah males, sholat udah males. Kenapa? Karena hatinya sudah tertutup dengan dosa-dosanya. Makanya bulan Sya'ban ini fatahhiru anfusakum, kata Nabi, sucikan jiwa kalian. Dengan apa? Dengan bertaubat kepada Allah atas segala dosa. Anda pernah dengar nggak sholat sunat taubat? Kerjain tuh. Setiap hari aja nggak apa-apa. Karena kita ngelakuin dosa pasti tiap hari, bener nggak? Iya. Pasti kita nggak sengaja ngelakuin dosa. Ada orang lewat, doer bibirnya, kita ngomong, doer amat no orang. Begitu dong udah dosa tuh, bener nggak? Jadi nggak sengaja tuh. Makanya malam, kalau bisa mas setiap malam sholat taubat. Nah, kata guru saya begini kalau sholat taubat tuh, niatkan sholat sunat taubati rokaatain Allah Ta'ala.
habis doa iftitah Al-Fatihah bacanya idza jaa nasrullahi wal fath 11 kali. Iya. Terus rakaat kedua habis Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Berapa? 11 kali juga. Taubat tuh beda dengan sama sholat yang lain. Makanya biar dosa kita dibersihin tuh. Kalau dosa kita kebanyakan gede banget itu jangan 2 rakaat. 6 rakaat, 7 rakaat. Jadi tergantung gitu. Ada orang yang dosanya gede banget, langsung disuruh sholat taubat sehari semalam 30 rakaat. Jadi sholat taubat itu nggak terbatas bilangan. Ya. Kalau kayak Anda misalnya belum kuat, udah 2 rakaat aja setiap malam habis sholat isya. Ya. Usolli sunnata taubati rakaataini ada li ta'ala Allahu akbar. Al-Fatihah. Terus baca idza ja. Ngitungnya begini Neng. Nih, gitu aja enggak apa-apa. Ya. Pakai tangan jari gitu sampai 11 enggak apa. Pelan-pelan tapi ya. Enggak boleh ngeluarin tenaga, gini aja pelan-pelan gitu sampai 11. Bisa saya gitu. Nah, di antaranya itu. Terus apa? Wa ahsinu niyatakum fi, dan perbaguslah niat kalian pada bulan Sya'ban ini. Karena kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, ini kita sambut di bulan suci Ramadan dengan banyak ibadah dan zikir kepada Allah. Semoga dosa-dosa kita dihapusin sehingga bulan suci Ramadan kita enteng ngelakuin sholat raweh. Enteng ibadah malam. Tuh. Kenapa enteng? Karena dosanya udah dibersihin. Begitu. Yang penting mah penghapusan dosa dulu. Dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu puasa hatta la naqula la yuftir, sehingga aku mengatakan Nabi enggak buka-buka, wa yuftiru dan berbuka hatta la naqula la yasum, sehingga aku mengatakan Nabi enggak berpuasa. Wa kana aktsaru siyamihi fi Sya'ban, dan Nabi paling banyak puasanya pada bulan Sya'ban. Di antara bulan-bulan selain bulan Ramadan, Nabi itu paling banyak puasa pada bulan Sya'ban. Nih ada hadis lagi mengatakan ya Rasulullah, lam araka tasum min syahri min syuhuri ma tasum min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku tidak melihat dirimu dari bulan berpuasa dari bulan-bulan selain pada bulan Sya'ban. Qala, berkata baginda Rasul, dzaka syamsul furun nas. Bulan itu Sya'ban adalah bulan banyak lalai manusia. Anhu dari puasa, baina Rajab wa Ramadan, antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi banyak orang lalai pada bulan Sya'ban berpuasa. Sebenarnya bagus puasa tuh bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal. Nah, ini penting nih. Bulan Sya'ban adalah bulan turfa'u fihi al-amal, diangkatnya amal seorang hamba li rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita setahun nih, rapot kita itu disodorkan oleh malaikat kepada Allah. Rapot kita setahun tuh amal ibadah kita. Nah, kata baginda Rasul, fauhibbu ayyurfa amali, dan aku senang ketika diangkat amalku di hadapan Allah, wa ana shaimun, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Jadi amalan kedua nih, selain kita zikir, istighfar, itu bulan Sya'ban dengan mengisinya dengan berpuasa. Niatnya bagaimana Ustaz? Niatnya biasa baik. Malamnya niat, saya niat puasa esok hari Allah pada bulan Sya'ban karena Allah Ta'ala, begitu aja. Atau begini, kita belum makan nih dari subuh, kita sholat subuh nih, terus kita masih kenyang. Kemarin gue dengar Ustaz Dedi ceramah, puasa boleh. Gue puasa sekarang ya Allah, sini puasa sekarang hari ini. Itu boleh niat kayak gitu. Udah masuk, udah habis subuh nggak apa-apa. Yang penting belum gegares habis subuhnya. Udah sepiring munjung nih, jangan niat. Percuma kata malaikat, tuh ngapain niat puasa, udah makan, ya kan? Jangan ya, gitu. Kalau puasa sunnah boleh Neng, boleh kita niat, syaratnya sehabis sholat subuh jangan makan, gitu. Niatnya pakai bahasa Indonesia aja, jangan pakai bahasa Arab. Kalau kagak ngerti mah percuma. Pakai bahasa Arab ngerti mah kagak. Kayak orang baca doa Robbana panjang banget, ngerti mah kagak artinya. Nggak mustajab tuh doanya. Ada orang doa tahlilan sampai 10 menit, Pak. Jamaah dari atas sampai turun ke bawah tangannya. Saya pegelnya itu lama. Robbana. Udah gitu tuh tahlilannya orang kaya lagi. Ustadz lama-lamain, gaya-gayain. Kagak mustajab begitu mah. Gila orang miskin ya cepet pak doanya. Jangan enggak cepet gitu, enggak mustajab. Ya. Doa mah yang penting apa? Kita ngerti apa yang kita minta.
Jadi bahasa, kalau Anda sholat tahajud doanya apa Ustaz? Pakai bahasa Indonesia, apa yang kamu minta pakai bahasamu. Karena bahasa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ngerti. Ya Allah, saya pengen banget kawin misalnya. Saya pengen banget punya mobil. Misalnya begitu, kayak teman-teman. Begitu cerita. Saya pernah cerita kan, ada seorang wanita, dia masih sendiri, dia berdoa kepada Allah di keheningan malam. Ya Allah, saya minta jodoh saya, kalau enggak orang Jogja, orang Solo. Dikabulin tuh, rumahnya perbatasan antara Solo sama Jogja. Dikasih suaminya, rumahnya antara Solo dan Jogja. Dia minta begini, ya Allah, saya minta suami saya ini, dia orang Jawa, cewek tuh. Kalau nggak orang Jogja, orang Solo ya Allah. Gitu. Dikasih sama Allah rumahnya, bukan orang Jogja, bukan orang Solo. Tengah-tengah antara Solo dan Jogja. Bisa kayak gitu. Jadi kalau minta yang detail apa? Mendetail gitu, iya. Jangan begini, ya Allah sama yang mana kek? Yang mana kek lagi. Jangan yang mana kek, doang minta yang enak, yang bagus gitu. Kila dikatakan, innalil malaikati fis sama, sungguhnya bagi malaikat di langit lailatul id, dia punya 2 hari raya. Malaikat itu di langit dia punya 2 hari raya. Kama annalil muslim, seperti orang-orang muslim fil ardi yaumai id. Di dalam bumi ini ada 2 hari raya kan orang muslim, Idul Fitri dan Idul Adha. Malaikat punya 2 malam hari raya. Apa? Fa'idul malaikah, maka hari rayanya malaikat di langit Lailatul Baroah, itu malam pembebasan. Wahya Lailatul Nisfi min Sya'ban, itu malam nisfu Sya'ban. Itu malam hari rayanya malaikat. Neng, biasanya kalau malam nisfu Sya'ban ngapain kita? Baca ya Yasin. Yang pertama apa niatnya? Biar dikuatkan iman. Hati-hati nih zaman sekarang. Pak Andi, di Ciputat ada tuh cewek pacaran sama orang Kristen. Babanya Islam tuh cewek, emaknya Islam, ceweknya Islam, pacaran sama Kristen, dibawain duit 100 juta, takluk imannya, pindah dia ke agama Kristen. Di mana iman itu? Babanya orang Betawi Islam, orang Betawi kan kuat-kuat Islamnya. Biasa aja kali. Itu di gereja dikawinin di bawah. Babanya kagak boleh masuk. Dia nikah di gereja. Pulangnya diresepsiin, nanggapnya gambus. Kiai. Kagak tahu kiai tuh cewek masuk Kristen diceramain. Jadi resepsinya menanggap gambus, nanggap kiai. Kiainya kagak tahu dia udah masuk Kristen. Tuh, 100 juta luntur imannya. Hati-hati nih. Cewek, jangan mau pacaran sama orang Kristen. Masih banyak orang Islam yang jomblo. Bener nggak? Ya elah 100 juta. Nggak sampai sebulan juga habis, ya nggak? Iya, kalau kita buangin habis. Aduh. Biar rame dah nih kamu. Hati-hati nih, jaga iman. Makanya pertama baca Yasin niatnya agar dikuatkan iman. Yang kedua apa? Biar dipanjangkan umur. Baca Yasin. Cerita nih barusan guru saya cerita dari Habib Jindan. Beliau punya guru Habib Jindan. Habib Jindan cerita di Pekalongan ada seorang Habib umurnya 150 tahun. Setiap malam nisfu Sya'ban habis maghrib dia baca Yasin 3 kali tuh Pak Andi. Pertama tadi iman, terus panjang umur. Sampai 150 kagak mati-mati. Kenapa? Setiap malam nisfu Sya'ban baca Yasin. Mana kalau pengen panjang umur? Besok tanggal 2 Juni kalau nggak salah Pak ini nisfu Sya'ban tuh. Malam Selasa kalau nggak salah. Itu malam nisfu Sya'ban. Kalau nisfu Sya'ban itu malam tanggal 15-nya, bukan 16, 15-nya. Nah, itu Habib ini selama 150 tahun baca Yasin terus. Akhirnya apa? Dia ngimpi malaikat, ketemu malaikat maut tuh Habib. Ngimpi. Bib, emang kamu kagak pengen apa? Ketemu sama Allah. Kamu udah disiapkan istana sama Allah. Hah? Yang benar.
makanya kamu besok nisfu Sa'ban jangan baca Yasin lagi dah. Kata malaikat maut, di ngimpi. Lah ini beneran. Orang bisa ngimpi malaikat maut, bisa. Anda juga bisa antar malam kali ini. Alhamdulillah. Kata malaikat maut, Bib, kamu memang nggak pengen ketemu Allah? Allah udah nyiapkan istana buatmu, wahai Habib. Oh iya, yaudah kalau begitu saya mau. Yaudah, besok jangan baca Yasin ya, nisfu Sa'ban, gitu kata malaikat maut. Akhirnya besok nisfu Sa'ban tahun itu beliau kagak baca ya Yasin. Akhirnya apa? Pas tahun itu Pak, beliau meninggal dunia dalam umur 152 tahun. Surga. Saya mau tanya, pengen panjang umur enggak? Mau enggak? Besok baca Yasin. Nisfu Sa'ban. Habis maghrib, ya. Kan bawa air biasanya ya? Habis baca Yasin, airnya ada apa? Diminum enggak? Minum. Haus saya ada ciputat nih. Jadi baca Yasin tuh. Untuk panjang Yang ketiga, untuk apa baca Yasin? Ya, tujuannya. Biar husnul khotimah. Orang tuh yang penting ujungnya dilihat. Percuma ibadah baik. Kayak Barseso apa tuh? Dalam apa kisah dulu. Kiai dia, santrinya ribuan. Kalau kemana-mana terbang. Karena karomahnya luar biasa tuh ibadah ahli ibadah. Tapi apa? Setan mengganggunya. Dengan apa? Dengan seorang wanita didatengin ke dia. Dia nggak mau. Tapi apa? Dia disuruh berzina, nggak mau berzina. Akhirnya apa? Disuruh minum khamar sama wanita itu. Diminum khamar sama dia. Ketika minum khamar, akhirnya ceweknya juga digasak sama kayak Barseso tadi. Ketika itu langsung diikat dia. Mas setan langsung dia iblisnya ngajak dia masuk ke agama lain Islam. Akhirnya dia meninggal dunia. Itu ujungnya kagak benar tuh, walaupun akhirnya awalnya dalam kitab Al-Kabair dijelaskan tuh, ada seorang pemuda dia tukang azan sampai belasan tahun. Zaman dulu azannya di menara. Ya, belum ada mic. Di menara tuh azan kalau azan. Ini pemuda tiap hari azan terus kerjaannya. Pas sudah naik menara mau azan, dia ngeliat di bawah ada rumah orang Nasrani, ada ceweknya cantik bener. Wah, cewek kagak jadi azan, turun. Dia turun, dia samperin tuh rumah cewek Nasrani tadi. Dia bilang apa? Saya mau nikah sama kamu. Kata cewek tadi, Anda boleh nikah sama saya, cuma syarat satu. Anda harus pindah ke agama Nasrani gitu. Itu cowok tadi yang tukang ajan, dia rela mengorbankan imannya dengan dia menikah dengan wanita Nasrani yang cantik tadi. Akhirnya dia keluar Islam, dia masuk agama Nasrani, dia nikah sama wanita Nasrani tadi, Pak. Ini di dua kitab nih yang ngejelasin kisah ini, berarti sahih nih. Kalau dua kitab bagi ulama, pasti sebenarnya kejadian dulu, zaman dulu ada. Akhirnya pas sudah nikah apa? Sama wanita Nasrani. Saat hari itu juga habis nikah dia naik ke atas loteng, Pak. Ada yang dibenerin apa gimana gitu ya. Habis naik ke loteng dia jatuh, mati. Itu ibarat jahil murokab, udah jatuh ketiban tang. Ceweknya kagak dapet. Belum diapa-apain. Belum dicolek pisan. Terus mati. Matinya dalam keadaan kafir, su'ul khotimah. Kan ayatnya jelas. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diterima di hadapan Allah adalah agama Islam. Tuh, makanya kita minta kepada Allah dengan membaca Yasin yang ketiga nanti pas malam nisfu Sa'ban itu agar meninggalkan dalam keadaan husnul khotimah. Kalau nggak salah tanggal 2 Juni, Neng. Nisfu Sa'ban tuh. Tapi Anda juga tahu dah, pasti nanti di musola di masjid pasti dikabarin bahwa besok malam nisfu Sa'ban. Udah siap-siap dah tuh. Baca Yasin 3 kali biar umur panjang. Kalau mati-mati biarin dari kiamat. Udah kagak ada. Di rumah sendirian. Gitu. Nih, nisfu Sa'ban nih. Saya akan sedikit membahas tentang nisfu Sa'ban. Falidzalika walailatul qadri, dan yang kedua malam hari raya hari rayanya malaikat itu malam Lailatul
Qadar. Itu hari rayanya malaikat tuh. Satu malam nisfu Sa'ban, yang kedua malam Lailatul Qadar. Ya. Wa dzakara as-Subki, dan disebutkan dari Imam As-Subki fi tafsirihi, dalam tafsirnya Imam As-Subki apa? Annaha, sungguhnya malam nisfu Sa'ban itu tukaffiru dzunubas sanah, menghapus dosa setahun yang lalu. Anda punya dosa setahun yang lalu nih. Dengan cara Anda beribadah pada malam nisfu Sa'ban, itu dihapusin dosa setahun yang lalu. Ya. Maksudnya ini ibadah. Makanya kalau nisfu Sa'ban biasanya, mohon maaf ya, ini kagak ada sholat nisfu Sa'ban, Pak. Yang ada doa nisfu Sa'ban. Kalau sholat, itu sholat, kalau maghrib itu, habis sholat maghrib itu yang orang-orang pada sholat tuh, itu bukan sholat nisfu Sa'ban namanya. Sholat sunnah awabin. Ada, kalau sholat sunnah awabin namanya. Usolli sunnatal awabin. Rok'ata ini adaan lillahi ta'ala. Jadi nggak ada sholat usolli sunnatan nisfu Sa'ban, enggak. Karena saya nggak pernah dengar itu. Kayak juga nggak pernah di Yasin juga nih, di Yasin kecil biasanya itu adanya doa nisfu Sya'ban, bukannya sholat nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban tuh Anda habis sholat maghrib, itu sholat sunnah awabin namanya. Habis sholat awabin baru baca Yasin. Terus habis baca Yasin kan Isya tuh diminum tuh airnya. Kita airnya kan dibacain Yasin tuh, berkah ya. Terus satu, yang kedua, selain berkah juga emang udah aus 3 kali baca Yasin. Gimana gak aus kan, mana bawa ketel aja ke masjid, jangan aqua sebaskop. Nah itu habis Isya Anda istirahat boleh, tapi saya pengen nih, ini kan disuruh menghidupkan sholat, menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Maksudnya apa? Anda Isyanya jamaah, karena ada hadis mengatakan orang yang Isyanya berjamaah seakan-akan pahalanya dia menghidupkan sholat malam setengah malam, jadi sampai jam 12, seakan-akan dia full ibadah tuh. Itu pahalanya bagi orang yang sholat Isya berjamaah. Yang kedua apa? Minimal Anda sholat subuh berjamaah. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan orang yang subuh berjamaah, maka pahalanya seakan dia menghidupkan semalaman penuh dengan ibadah. Tuh. Jadi minimal itu 2 jaga tuh. Sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Nah, saya pengen Anda sholat tasbih ketika malam nisfu Sya'ban. Bagus tuh. Anda udah pernah dengar sholat tasbih dan bisa tata caranya? Pernah dengar nggak sholat tasbih? Sholat tasbih ini manfaatnya satu, akan menghapuskan dosa yang pertama kali kita lakuin, dan dosa yang akhir nanti kita akan lakukan itu diampunin. Nih dengerin nih manfaatnya sholat tasbih nih. Emang berat juga, setengah jam. Baca tasbihnya 300. Yang kedua, akan diampuni dosa yang dahulu sampai sekarang dan yang akan datang. Diampuni dosanya tuh. Yang ketiga, dosa yang sengaja dan dosa yang kagak sengaja. Sengaja misalnya ntar malam, gua mau ngambil barang si Anu gitu misalnya. Dia ambil barang itu, temen orang ya, nyuri. Itu sengaja namanya, ya kan? Atau dosa nggak sengaja kayak tadi, belok amat orang matanya. Nah itu nggak sengaja sebenarnya, nggak berdosa, cuma nggak terasa berbuat dosa. Itu dosa yang sengaja, dan dosa yang nggak sengaja diampuni sama Allah. Yang ketiga apa yang keempat? Keempat, dosa yang kecil dan dosa yang besar. Dosa yang kecil banyak. Tadi ngelihat wanita yang diharamkan auratnya, naik motor, ada cewek di depannya, diliatin tunggirnya. Emang dibuka tunggirnya sama cewek. Diliatin baik. Dosa itu. Makanya bagaimana kalau nggak dosa? Merem. Jangan nunduk. Nabrak dulu. Mana cewek kalau naik motor tutup dong auratnya. Ya. Terus, tadi dosa yang gede dan dosa yang kecil. Terus yang kelima, dosa yang terang-terangan dan dosa yang sembunyi-sembunyi. Karena ada orang lagi terang malu berbuat dosa. Giliran sembunyi, kagak ada orang, Neng, kagak ada orang. Lagi pacaran kagak ada orang, Neng. Apa ya dipegang. Misalnya itu dosa yang sembunyi-sembunyi. Itu kalau Anda sholat tasbih, insya Allah dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata baginda Rasul dalam kitab Irsyadul Ibad. Mana kata baginda Rasul, kerjain wahai Ibnu Abbas,
Kalau nggak seminggu sekali, sebulan sekali. Surat tasbih tuh. Kalau nggak sebulan sekali, setahun sekali. Kalau nggak setahun sekali, kata baginda Rasul, seumur hidup sekali. Udah tahu caranya? Pertama, Anda wudhu. Ya iya, kalau wudhu mah kagak boleh. Allah habis wudhu, Allahu Akbar, niatna usolli sunnatat tasbihi rakaataini adaan li ta'ala, Allah Akbar. Doa itu kita dibaca ya, Allah berkabiru dibaca, terus Al-Fatihah dibaca, terus surat dibaca ya. Mau kululawat, mau ina atau ina terserah. Habis baca surat, baca tasbih. Apa tasbihnya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 15 kali. Tuh, dua. Gini aja gitu nih. Tangan gini aja. Sampai 15 kali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Sampai 15 kali tuh. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. 15 kali udah, baru Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi dibaca, Neng. 3 kali tetap. Habis baca itu, tasbih lagi. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa? 10 kali. 15 mah di atas doang. Terus kan? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu dibaca. Terus baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa? 10 kali. Emang berat kan, gede pahalanya tadi saya bilangin. Enak dosa kita diampunin ya kan. Terus Allahu Akbar, sujud. Ini lama nih. Nonggengnya lama juga, nonggengnya lama nih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali dibaca. Tasbih habis itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Sampai 10 kali. Emang lama nih. Pokoknya jangan digangguin aja. Kunci tuh kamar kalau sholat tasbih. Jangan ada akan datang atau panggil, diem aja, udah dipanggil mah diem aja. Lagi sholat soalnya. Bukan nyaut, ya batal. Terus Allahu Akbar, Rabbik firli warhamni, baca tetap itu mah. Habis itu baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Allahu Akbar. Sujud lagi kan? Subhana rabbiyal a'la bihamdi 3 kali. Dibaca. Habis itu baca tasbih lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Terus habis sujud itu kan kita mau bangun rakaat kedua. Jangan bangun. Ada duduk istirahat namanya. Jadi habis sujud diem dulu begini. Baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Udah habis itu mah begini aja langsung. Baru rakaat kedua. Kayak gimana rakaat kedua? Sama kayak tadi. Habis Fatihah surat tasbih. Kalau tasbih yang berdiri mah habis surat berapa tadi? 15. Terus ruku mah 10, iktidal 10, sujud 10, duduk di antara sujud 10, sujud 10. Nah, gantinya tadi kalau tadi kan rakaat pertama ada duduk istirahat. Ini mah enggak, pas rakaat kedua habis tahiyat. Fil alamina innaka hamidum majid, jangan salam. Tasbih dulu 10. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar 10 kali baru assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu 2 rakaat. Dia enggak 2 rakaat, Neng. Diri lagi, niat lagi 2 rakaat lagi. 4 rakaat. Jadi semuanya 300 tasbih. 1 rakaat itu 75 tasbih. Kalau 2 rakaat berarti 150. Dia harus 300 tasbih. Berarti diri lagi, niat lagi. Usolli sunata tasbih. Allahu Akbar. Diri lagi. Kayak tadi lagi gitu. Salam, sayang. Jadi salam dulu, batalin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Diri lagi. Niat lagi. Usolli sunata tasbih. Allahu Akbar. Udah kayak tadi lagi gitu. Understand? Itu doang saya bisanya. Udah paham nih? Kalau bisa mah sholatnya pas malam nisfu Sa'ban. Cakep tuh. Tanggal 2 Juni kalau nggak salah. Senin malam Selasa. Masih ada waktu nih. Sampai setengah 2. Iya. Sebanyak soalnya nih. Iya. Ya gitu ya. Jadi kalau Anda menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, maka apa? Tukafiru dzunubas sana. Diampuni dosa setahun yang lalu. Enak gak tuh? Enak banget. Terus walailatul jum'ah, kalau Anda menghidupkan malam Jumat, kan biasa kalau malam Jumat baca Yasin tuh. Baca Yasin tuh di rumah. Kakek nenek yang udah meninggal tuh lagi ngeliatin aja tuh anak cucunya lagi ngapain bocah. Begitu. Dia suruh baca Yasin kita.
Kita gak tahu aja, dia mah ngeliat kita. Dia gedek kalau kita malam Jumat lagi berebut apa remote baik. Nonton TV baik, nggak baca Yasin. Tuh orang tua kita yang udah mati tuh kesel ya. Cuman dia nggak bisa, kan udah beda alam, udah ada sekatnya, nggak bisa nembus dia. Gitu. Kalau kita baca Yasin buat mereka akan doakan kita. Kita kan doain dia tuh. Ntar dia doain kita lagi, dibalikin lagi sama dia. Masya Allah enak tuh. Itu malam Jumat. Siapa yang menghidupkan malam Jumat? Apa? Tukafiru dzunubal usbu, akan menghapuskan dosa seminggu yang lalu. Biasanya kalau hari Jumat, Neng, selain malam baca Yasin, ada surat Al-Kahfi. Nah, itu sunnah dibaca malam atau hari Jumat. Suratul Kahfi itu cuma 5 lembar. Paling setengah jam kalau dibaca. Itu manfaatnya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seminggu yang lalu. Terus antar rumah Anda, tempat Anda baca Al-Kahfi sama ke Ka'bah itu di hadapan Allah ada sinar, ada cahaya, ada hubungan Anda ke Ka'bah. Terang tuh. Cuman gak kelihatan sinarnya, Allah yang tahu. Kalau kelihatan mah enak banget kita. Wah, terang amat nih. itu gaib ya. Pandangan Allah, kita tuh rumah kita sama Ka'bah itu ada cahaya. Kalau Anda baca surat Kahfi, terus Anda dijaga oleh 70 malaikat kalau nggak salah, apa 70.000 malaikat. Anda kemana dijaga mau. Al-Kahfi itu dahsyat, baca. Seminggu sekali mah kudu itu Al-Kahfi. Berkah banyak. Ya. Terus Walailatul Qadri, orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, tukaffiru dzunubal umri, akan menghapuskan dosa seumur hidup. Makanya kalau malam Ramadan yang ganjil-ganjil, tarawihnya yang rajin ya. Terutama malam 21 ke atas. Nah, itu jangan sampai longgar tuh. Emang kebanyakan kita bikin kendor. Mungkin pulang kampung. Tapi kan di kampung ada musola. Nggak ada alasan untuk tidak ibadah malam Qadar pulang kampung. Pulang kampung paling lama sehari 2 hari. Ya enggak? Iya, ke Jawa doang paling mana sih. Iya, itu malam Qadar kalau bisa hidupkan ya. Dengan cara apa? Salat tarawih minimal, terus tahajud sebelum sahur. Itu menghidupkan malam Lailatul Qadar namanya. Kalau Anda menghidupkan malam Lailatul Qadar, apa tadi manfaatnya? Akan diampuni dosa seumur hidup Anda. Dari semenjak Anda hidup saat ini sampai dulu. Tuh, dari dulu sampai sekarang. Nah, ya. Ai ihya'u hadhil lailah, maksudnya menghidupkan malam ini sababun, menjadi sebab litakfiri dzunub, untuk menghapuskan dosa-dosa. Jadi bukannya menghidupkan malam Lailatul Qadar itu cuma bangun doang. Atau menghidupkan malam Jumat bangun doang, kagak. Maksudnya bangun juga ibadah. Waktu sama Lailatul Maghfirah, malam ini Syaban disebut malam pengampunan dosa. Kenapa? Ada riwayat dari Imam Ahmad, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yatalli'u, Allah sangat memperhatikan hamba-hambanya Lailatul Nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban, ila ibadihi, kepada hamba-hambanya. Allah sangat memperhatikan tuh malam nisfu Sya'ban. Hamba-hambanya diliatin atu-atu lagi ngapain tuh. Ada CCTV, kalau CCTV itu kelihatan tuh. Itu Allah ngeliatin hamba-hambanya atu-atu seluruh alam dunia. Terus apa? Fa yaghfiru li ahlil ardi, Allah ampuni seluruh hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Nah, diampuni itu dosa-dosanya. Ila, kecuali nih, ada kecualinya nih. Rajulain, 2 laki-laki atau 2 perempuan. Yang pertama apa? Musyrikun, orang musyrik. Dia nggak ada iman. Dia nggak diampuni dosanya sama Allah. Kan dosa yang paling besar adalah dosa musyrik. Jadi Allah nggak mau diduain. Bener nggak? Cemburu Allah juga. Cewek aja cemburu kalau diduain. Bener nggak? Iya, Allah nggak mau diduain. Sama kayak manusia, paling enak banget diduain. Sakit itu di sini gitu loh. Au musyahid. Apa nih yang nggak diampuni dosanya? Au musyahid, atau orang yang berantem. Paham nggak? Sama temennya kagak negor. Ketemu japluk gue mukanya. Asem banget makan. Itu yang begitu tuh nggak diampuni dosanya sama Allah pada malam nisfu Sya'ban. Hati, makanya sebelum Ramadan minta maaf dulu. Ya,
Kudu. Ya, nih. Yang penting-penting aja dah. Nih yang lagi. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Humairah, wahai Aisyah." Aisyah ini disebut sama Nabi, "Ya Humairah." Kenapa? Karena pipinya kemerah-merahan. Jadi bahasanya merah, bahasa Arab itu ahmar ya, ahmar. Jadi Nabi Aisyah itu pipinya rada merah-merah, makanya Nabi bilangnya ya Humairah gitu. Wahai yang kemerah-merahan pipinya gitu kalau mama istri memanggilnya. Yang lembutan dikit. Jangan namanya sebutin. Namanya Jubaidah bini, dah. Jubaidah. Enggak menghargai istri namanya. Iya. Harus hormatin wanita tuh. Nabi aja begitu. Ya Humairah, wahai Humairah, amma ta'lamin, apakah kau tidak mengetahui anna hadhil lailah, sungguhnya malam ini, malamnya maksudnya malam nisfu Sya'ban, lailatan nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, innalillahi, sungguhnya Allah, bagi Allah azza wa jalla fi hadhil lailah, pada malam ini utaqaan minan nar, membebaskan Allah dari api neraka bagi hamba-hambanya, minan nar, dari neraka, bi'adli sya'ri ghanamin kalbin, sebanyak hitungan bulu-bulu kambing dan anjing yang ada alam dunia. Sebanyak bulu-bulu kambing. Kita hitung dah tuh, satu kambing aja berapa ribu bulunya. Itu makhluk diampuni dosanya. Sebanyak bilangan bulu kambing dan bulu anjing, Masya Allah. Illa sitatun. Nih dengerin nih, ada ilahnya. Pokoknya setiap suatu pasti ada mustasnayat, ada pengecualian. Dilarang masuk ke ruangan ini kecuali karyawan. Jadi kan biasanya. Nah, begitu hadis juga begitu. Allah akan ampuni, Allah akan bebaskan hamba-hambanya dari api neraka pada malam nisfu Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban dicatat tuh, siapa yang dibebasin dari api neraka, dicatat tuh sama Allah, sama malaikat. Illa sitatun, kecuali 6 orang yang gak dibebasin dari api neraka. Yang pertama, la mudminu khamrin, tidak orang yang senantiasa minum khamr. Ini bukan sekali ya. Kalau mau minum khamr itu terus menerus. Tiap hari nenggak mulu. Kalau nggak nenggak kagak enak. Itu udah namanya mudminu khamrin. Udah kecanduan. Itu nggak diampuni dosanya. Nggak dibebasin dari api neraka. Yang kedua, wala akun liwalidayhi, nggak dibebasin dari api neraka pada malam nisban orang yang durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati tuh, minta maaf sama orang tua. Kadang sama ceweknya sampai dibela-belain, sama cowok sama emaknya mah rasanya udah bodo amat. Suruh ke warung doang males. Emang nggak tahu apa gede, hujan gede banget. Kalau mah gerimis. Giliran ceweknya minta jemput ke Carrefour jam 12 malam, hujan, bang jemput, oke neng, geledek kagak kedengeran. Itu udah beda banget itu, udah beda. Cowok cintanya lebih gede sama ceweknya. Itu minta maaf tuh orang tua tuh yang begitu tuh, cowok. Lebih cinta sama ceweknya, belum tentu ceweknya tuh jadi bininya, ya kan? Bisa jadi dia nyakitin, ya kan begitu. Namanya masih hidup, belum kawin. Hati-hati tuh, nggak boleh ya. Minta maaf sama orang tua. Bahkan kalau guru saya mah harus suruh cuci kakinya, diminum airnya, gitu. Berkah. Ada yang bilang begitu. Cuma kalau cuci kaki emak ya cuci dulu kaki emaknya air. Jangan habis dari tanah cuci diminum. Dia sakit perut. Iya begitu. Apa gitu? Wala musirrun ala zina. Yang enggak dibebasin dari neraka orang yang senantiasa berbuat zina. Besok ke sini, besok ke sono. Padahal beda-beda gitu. Zina mulu. Itu enggak dibebasin dari neraka tuh. Kalau itu musir ya, musir senantiasa, terus menerus gitu. Terus apa lagi yang keempat? Wala musarimun, orang yang berantem tadi tuh. Orang yang tidak negor sama temennya. Hati-hati, minta maaf tuh bulan Sya'ban. Biar apa? Biar apa? Dibebasin dari api neraka. Ramadan enak jalaninnya. Kalau dia mutusin kita tetap negor. Emang yang disebut silaturahmi itu orang menyambung orang yang memutusin nama kita. Itu silaturahmi namanya. Dia nggak mau negor sama kita, kita tegur. Bang, Neng, dapat aja. Bodoh amat, yang penting kita negor. Dapat pahala tuh kita. Jangan dia begini, kita begini. Kagak ada yang bener ya begitu. Iya.
Ini ya, berantem jangan berantem tuh. Terus wala mudribun. Jangan enggak orang yang suka nonjok. Mukul. Itu kan mukul, gelpok. Salah itu pukul. Itu orang enggak diampuni tuh, enggak dibebasin tuh. Jangan ringan tangan, jangan. Sayang-sayang sama anak gelpok. Salah sedikit gelpok, Bu. Jangan begitu, jangan. Aduh. Ngeri kita gitu. Terus wala qottabun yang terakhir nih yang enggak dibebasin dari neraka, wala qottabun, orang dan tidak orang yang suka menggunjing. Menggunjing apa? Menjelekkan aib orang lain. Gosip. Di mah ono kok punya rumah sih? Kok renovasi sih? Kok masang parabola dari mana duitnya itu ya? Tetangganya diomongin baik. Dia pusing tetangganya. Masang parabola, dia beli paramek puyeng palanya. Sakit tuh. Dia jangan begitu jadi orang mah, biarin baik. Itu mah rezeki dari Allah, bener nggak? Ya kita juga kasih rezeki, jadi nggak usah galau dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nggak usah. Orang kalau ngomongin kejelekan orang, dosa dia pindah ke kita, pahala kita pindah ke dia, kesedot sama dia. Makanya kalau kita diomongin kejelekan kita dengar nih, kita ngucapin apa? Alhamdulillah, dosaku dibersihin sama dia. Alhamdulillah, tuh gitu pas banget. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sekira itu saja, 1:30 ya. Alhamdulillah dari banyak sekali ilmu yang Ustadz sampaikan pada kita semua yang bisa dimanfaatkan nanti di malam-malam Nisfu Sa'ban, juga malam Lailatul Qadar. Ada yang masih penasaran ingin bertanya? Ada mungkin satu pertanyaan? Berarti kalau dia udah paham. Ada paham? Ya. Oh, gak paham sekali ya. Ada? Mungkin karena nggak ada, Ustaz, kita tutup aja dengan doa. Ya. Jadi kesimpulannya sedikit, saya ulangi lagi. Isi bulan Sya'ban ini yang pertama dengan puasa sunnah. Kata guru saya, itu sebenarnya ngaji ya, puasanya di bawah tanggal 15. Kalau di atas tanggal 15, 16, 17 tahun Sya'ban itu haram. Makruh karena udah mendekati Ramadan. Jadi nggak dibedain nanti. Kecuali ya, orang yang senantiasa puasa sunnah Senin Kemis. Itu boleh. Senin tanggal 16, misalnya hari Senin, dia puasa, nggak apa-apa itu mah. Karena emang dari dulu emang udah puasa. Ini ujug-ujug kagak puasa-puasa, 16 puasa, 17 puasa lah, haram itu hukumnya karena nggak biasa ya. Kalau kayak kita nggak biasa nih, cukup minimal di bawah sampai tanggal 15 Sya'ban, itu sunnahnya ya. Itu. Nah, terus yang kedua, hidupkan malam nisfu Sya'ban. Dengan apa? Tadi baca ya Yasin 3 kali. Niatin tuh. Kalau Anda nggak pulang kerja, misalnya nggak keburu di masjid, misalnya ya, itu di rumah aja, di kamar, apa? Sediain air karena aus. 3 kali. Jadi 3 siapin air. Ini buka nih, ya. Niatin Yasin pertama, ya Allah, saya agar iman saya tambah kuat. Baca Yasin. Terus subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya Allah, Yasin kedua saya agar panjang umur, ya Allah. Agar saya panjang umur. Baca Yasin lagi. Terus yang ketiga, agar husnul khatimah. Doa tuh habis Yasin ini doa, ya Allah, kabulkanlah seluruh hajat saya. Gitu. Enggak perlu pakai bahasa Arab. Saya bilang enggak perlu pakai bahasa Arab. Doa mah ngerti mah kagak. Percuma. Dibaca di kitabnya, Robana. Ngerti mah kagak. Nggak mungkin dikabulin. Kenapa? Hatinya nggak ngerti apa yang diminta. Makanya doa itu harus yang paham yang diminta. Kalau kayak Ustadz pakai bahasa Arab, ya maklum, dia mengerti. Gitu. Kalau nggak ngerti, mah jangan belagu-belagu. Bahasa Arab pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Habis doa, air yang di depan minum, haus. Udah ya, itu. Terus yang ketiga, selain baca Yasin, juga kalau bisa malam masih Sya'ban, ngerjakan sholat sunnah tasbih ya, 4 rakaat 2 kali salam. Jumlah tasbihnya sebanyak 300
tasbih. Semoga bermanfaat dan diri kita lebih siap lagi menghadapi bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat pengajian kita pada siang hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim azimi sultanik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal amwat. Rabbana waj'alna muslimina laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak warina manasikana wa tub alaina innaka antal rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillah. Sekian kami, yang benar yang saya sampaikan datang dari Gusti Allah. Kalau kesalahan datang dari diri saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.